Jadi ilmunya juga ilmu yang baru, terus sumbernya juga langsung dari eh, Eropa ya, dari Paris ya, cara Paris. Nanti jadi building efisiensi energi dengan referensi terbaru. Ini akan disampaikan oleh Mas Hazar ya, yang dari kurs di sana nanti akan menyampaikan terkait konten ini gitu, konten yang novelty ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama ya, kita bisa mulai acara ini. Nanti akan dipandu oleh moderator kita Bu Rani ya, dari awal sampai akhir BTS ini. Mungkin itu, Mangga, Bu Moderator, untuk dapat dipandu acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan acara bimbingan teknis Special Edition dengan tema Building Energy Efficiency, dan pembicaranya hari ini Pak Azhar Pangarso Laksono selaku support pengujian di Balai Sains. Nah, kemarin beliau ini mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti training dari IEA di Paris pada tanggal 17 sampai 21 April 2023. Jadi kemarin Mas Azhar lebaranan di Paris ya, Mas Azhar. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Pak Azhar untuk berbagi ilmu yang telah beliau dapatkan di Paris kepada kita. Nah, sebelumnya mungkin saya sedikit bacakan CV dari Pak Azhar. Jadi beliau ini lahir di Jogja, entah berapa tahun yang lalu, dengan latar belakang pendidikan S1 di Teknik Sipil UNM, dan melanjutkan magisternya di Structure Engineering di UNSW Sydney. Kalau pengalaman kerja sudah tidak diragukan lagi, pemeriksaan keandalan struktur sudah di mana-mana, teknis juga sudah di mana-mana, dan saat ini beliau mengepakkan sayapnya di bidang sains bangunan. Baik, agar tidak berlama-lama nonton Coldplay di Jakarta, mari kita mulai acaranya. Kepada Pak Azhar, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ajun Bu Rani atas kesempatannya, dan teman-teman yang meluangkan kesempatannya untuk menyaksikan BTS pagi hari ini. Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya akan coba membagikan atau menyebarkan ilmu, bisa informasi yang saya dapatkan waktu saya melaksanakan training week terkait dengan energi efisiensi, khususnya di bangunan gedung. Jadi sebelum lebih dalam saya bahas training ini, yaitu Energy Efficiency Policy in Emerging Economies Training Week, itu diselenggarakan oleh IEA, dia suatu organisasi antar pemerintah otonom yang berbasis di Paris yang didirikan dalam kerangka organisasi kerjasama OECD. Nah, di sini di training ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 session, 5 grup ya. Ada 5 grup training yang dibagi dari skop masing-masing grup. Maka dari itu training ini sebenarnya diberikan undangannya kepada ESDM, Kementerian ESDM. Kemudian karena ada 5 grup ini, maka ESDM menyampaikan undangannya juga ke PUPR dan Kementerian Perhubungan. Ada grup appliance dan equipment, ini membahas terkait peralatan-peralatan electrical dan elektronik yang menempel atau digunakan di bangunan maupun di sarana dan prasarana infrastruktur lainnya yang mengkonsumsi energi listrik.
Nah, yang kedua buildings. Nah, di sini saya dari PUPR ditugaskan untuk masuk ke grup buildings. Kemudian indicators dan evaluation ini dari Kementerian ESDM yang ikut di sini membahas terkait indikator-indikator dan proses monitoring dan evaluasi untuk konsumsi energi secara global, baik dari skop transportasi, industri, bangunan gedung, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada grup industri. Ini membahas terkait konsumsi energi di skop industri. Yang terakhir adalah smart city. Ini adalah cara mencapai goal atau menuju ke energi efisiensi dari skala global ya, untuk skala kawasan atau kota. Nah, agendanya untuk di dalam training itu sebenarnya ada 3 hari utama. Di hari pertama pembukaan, di hari terakhir penutupan dan penyampaian kesimpulan. Ada 3 hari utama di sini. Hari kedua itu nanti saya akan menjelaskan di scope building saja. Nanti teman-teman bisa membaca dan mempelajari lebih dalam di scope yang lainnya jika tertarik. Khususnya Smart City, nanti kita akan dapat tugas untuk membuat SE juga mungkin terkait Smart City. Di situ ada bahan yang mungkin bisa menambahkan informasi terkait Smart City. Nah, untuk scope building ini tentunya terkait dengan konsumsi energi di bangunan gedung, mulai dari dasar-dasarnya, kemudian pengumpulan data, cara memonitoring dan evaluasi, kemudian ada teknologi-teknologi baru yang dikenalkan, kemudian ada policy package atau paket-paket kebijakan yang bisa diterapkan untuk istilahnya menarik stakeholders untuk menuju ke energi efisiensi. Kemudian ada juga terkait roadmap ke depan itu seperti apa untuk menuju ke energi efisiensi. Nanti akan saya coba jelaskan lebih detail di dalam. Kita mulai dari penerapan energi efisiensi. Energi efisiensi itu bisa diterapkan di segala macam dimensi ya. Jadi dari energy savings, energy security, energy prices, energy access, kemudian sampai pemberantasan kemiskinan, dari skop kesehatan dan kesejahteraan, kemudian kualitas udara, terus penghematan emisi, maksudnya penghilangan emisi, kemudian efisiensi sumber energi, kemudian nilai aset dari suatu aset gitu, kemudian keamanan dan keselamatan, produktivitas, kepegawaian atau employment, kemudian pembiayaan masyarakat, kemudian penghematan dari sisi rumah tangga, ada juga dari impact atau dampak terhadap ekonomi. Nah, semua ini bisa disumbangkan keuntungannya dari penerapan energi efisiensi, peningkatan energi efisiensi. Nah, tentunya untuk menerapkan ini kita perlu ada step-stepnya di bagian kanan slide ini, yaitu policy package. Nah, ini ada scope, dari scope building itu disampaikan ada policy package jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya untuk jangka pendek adalah net zero. Nanti akan saya jelaskan tingkatan energi efisiensi lebih detail selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menunjang penerapan policy package ini di setiap penerapan energi efisiensi. Yang pertama, regulation. Itu dari regulasi kita perlu menentukan target, kemudian menentukan regulasi standarnya atau peraturannya, kemudian menentukan benchmark dan menentukan peraturan pemerintah yang mewajibkan
penerapan energi efisiensi. Kemudian kita juga memerlukan informasi ini baik dari internal maupun eksternal dalam usaha menunjang energi efisiensi. Itu informasi terkait kinerja bangunan gedung existing, kemudian teknologi-teknologi yang tersedia yang ada di negara kita apa saja, kemudian perlu menyampaikan informasi ini kepada stakeholder dan masyarakat gitu melalui training dan education program. Kemudian ada public awareness juga untuk menyebarluaskan standar, peraturan, dan SPK yang sudah nantinya kita siapkan gitu. Kemudian ada skenario ketiga atau tools ketiga yaitu insentif. Nah, di beberapa negara pengalamannya tanpa insentif itu akan sulit untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah kita susun gitu. Ada insentif juga, terkadang prosedur administrasinya juga sulit. Nah, itu perlu dioptimalkan untuk menerapkan insentif ini. Pertama, ada 3 insentif. Di sini ada insentif bentuk finansial atau bentuk dana, misalnya ada diskon, pemotongan biaya listrik misalnya. Kemudian ada administratif prosedur, misalnya ini insentifnya bersifat administratif, misalnya pengurusan kelistrikan dipermudah, pengurusan misalnya nanti ada sharing kelistrikan dipermudah, itu salah satu insentif juga. Kemudian yang ketiga, insentifnya dalam bentuk penghargaan-penghargaan. Selanjutnya, secara gambaran global bahwa bangunan gedung itu menyerap 34% dari total penggunaan energi ya. Ini satuannya exojoules, atau kalau dalam kilowatt hour ini sangat besar lah istilahnya kalau secara global, secara dunia ya. Nah, itu menyumbang 34%. Di dalamnya ada 21% dari lingkup residensial atau hunian, yang kemudian 9% dari non residensial, kemudian ada 4% dari material seperti produksi bata dan kaca, kemudian 1% lainnya. Nah, itu 34% menyumbang dalam global energy system. Jadi konsumsi energinya lumayan besar, yang lainnya dari industri, transport, dan lain-lain. Kemudian bangunan gedung kalau dilihat dari menyumbangkan CO2, emisi karbon, itu juga lumayan besar, 37%, relatif besar ya. 37% secara total dari sumbangan CO2 emisi. Itu sama halnya dari hunian, non-hunian, kemudian dari konstruksi dan produksi untuk skop bangunan gedung. Kemudian ini ada siklus konsumsi energi yang kalau dari tim menyusun SE Smart kita sudah sedikit banyak mengenali ini. Siklus konsumsi energi itu mulai dari raw materialnya, misalnya dari produksi material-material untuk membangun bangunan gedung, kemudian dari produksinya, kemudian dari transportasi material tersebut dari site industri ke site konstruksi, kemudian ada konsumsi energi di fase konstruksinya saat membangun, kemudian saat operasional bangunan gedung, kemudian nanti apabila ada retrofit dan maintenance itu juga konsumsi energi, kemudian dari fase demolition itu juga menyumbang konsumsi energi yang relatif bervariasi nantinya. Nah, dari siklus ini tentunya akan ada pengolahan-pengolahan data di dalam sini yang menggunakan analisis life cycle analysis, yang kalau kita kenal ini namanya life cycle analysis, yang dapat mengestimasi dampak dari masing-masing step di life cycle ini gitu. Nah, di masing-masing life cycle ini pun ada embedded
karbon yang tentunya masing-masing punya kesulitan dan keunikan tersendiri untuk mendapatkan embedded energy, embedded emission yang ada di masing-masing siklus ini gitu. Ini gambaran lagi sebelum nanti akan membahas lebih detail terkait bangunan gedung. Ini menggambarkan konsumsi energi dan peningkatan populasi. Jadi dengan meningkatnya populasi itu tentunya luas area tanah yang dibutuhkan, luas area yang dibutuhkan untuk dwellings atau penghunian itu semakin meningkat gitu kalau di sini datanya. Diproyeksikan dari 2010 sampai 2021 dengan peningkatan populasi itu meningkatkan floor area dan tentunya secara variabel juga meningkatkan emisi dan energi yang dikonsumsi. Saya dapat info dari panitia, izin sebentar menyapa. Selamat datang Budir. Terima kasih atas waktunya untuk ikut menyaksikan sharing of knowledge ini Budir. Izin melanjutkan Budir. Baik. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke lebih khusus lagi tentang beban pemakaian energi. Jadi apa saja yang ada di bangunan gedung yang mendrive penggunaan energi dari fungsinya. Yang pertama kalau di luar negeri atau di Eropa negara dingin itu heater, kemudian secara umum di seluruh dunia adalah air, kemudian penerangan, pencahayaan, kemudian pengondisian udara atau cooling kalau di negara tropis dan subtropis, kemudian peralatan rumah tangga lainnya atau appliances yang ada di rumah tangga, baik di bangunan gedung, baik dari segala jenis fungsi bangunan gedung ya, baik di perkantoran pun ada appliances yang mengkonsumsi energi. Nah, di sini ada informasi bahwa energi itu mengikuti dari fungsinya gitu. Masyarakat itu tidak menggunakan energi secara langsung, tapi pelayanannya lah yang membutuhkan energi gitu. Nah, ini untuk masing-masing driver tadi atau variabel konsumsi energi tadi, ini gambaran tingkat penggunaan energinya gitu dari skala persentase dan diproyeksikan sampai 2050. Nah, di sini heating, cooling, saat ini heating itu masih tertinggi gitu di dunia, tapi nanti kedepannya secara proyeksi cooling akan menyalip konsumsi energi yang semakin tinggi. Kemudian ada yang kedua appliances dan peralatan lainnya tadi juga mengkonsumsi relatif tinggi, kemudian lighting yang di bawahnya lagi, kemudian water heating dan cooking. Di sini disampaikan juga informasi terkait penggunaan energi pada bangunan gedung, baik untuk residensial maupun non residensial. Di sini persentasenya space heating dan adalah yang paling tinggi gitu untuk saat ini. Nah, space cooling ini di sini saat ini masih relatif kecil gitu. Tergantung misalnya nanti kalau di negara tropis seperti di negara Indonesia tentunya cooling adalah yang terbesar, tapi untuk secara skala global itu masih relatif kecil. Nah, lebih besar kalau dilihat dari sini berbanding lurus sebanding dengan energi yang dibutuhkan oleh lighting atau pencahayaan.
kita masuk ke konsep net zero. Apa sih itu net zero? Jadi net zero energy itu adalah di mana kondisi tercapainya energi konsumsi dan energi yang dihasilkan, misalnya ada renewable energy, itu adalah impas gitu. Jadi misalnya energi yang dikonsumsi oleh bangunan gedung itu 100, tentunya energi yang di generate dari bangunan gedung tersebut, energi terbarukan tentunya di sini yang bisa dihasilkan adalah 100 juga gitu. Jadi itu idealnya mencapai kondisi net zero energy. Di sini energi terbarukan apa saja yang biasanya yang saat ini diterapkan, antara lain misalnya pakai solar panel, energi angin, kemudian geothermal, itu adalah beberapa renewable energy yang saat ini sudah mulai umum diterapkan di bangunan gedung. Kemudian net zero carbon itu konsep yang sama tapi dikonversikan ke emisi karbon yang dihasilkan. Nah, emisi karbon ini dari mana? Dari energi yang dikonsumsi dan asal energi yang dikonsumsi dan energi yang diproduksi gitu. Dan tentunya ada variabel embodied carbon tadi, yang variabel yang juga secara unik agak perlu usaha effort untuk mendapatkan data embodied carbon. Nah, ini konsep carbon emission offset on site itu adalah seperti ini. Jadi carbon offsetnya dari renewable energy itu menyeimbangkan dari carbon emission yang disumbangkan dari energi yang dihasilkan oleh fossil fuel atau energi seperti minyak bumi, batu bara, itu seperti itu. Nah, ini skenario menuju net zero. Ada beberapa scope yang bisa kita lihat di sini. Energy intensity, kemudian berbagi peran terkait dengan net zero ready. Untuk semua bangunan gedung yang sudah net zero itu berbagi peran sharing energi yang bisa digunakan, kemudian mencegah penggunaan energi secara boros di masing-masing rumah tangga atau bangunan gedung dari segi perilaku. Dan di sini perilaku pengguna gedung juga sangat mempengaruhi konsumsi energi. Kemudian ini ada teknologi heat pumps, nanti akan saya coba ulas secara sekilas. Teknologi heat pumps ini diklaim oleh negara Eropa adalah teknologi yang bisa membantu meningkatkan energi efisiensi. Kemudian penggunaan solar thermal atau pemanasan yang didapat dari tenaga surya. Kemudian ada juga konsumsi energi dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik lainnya yang saat ini semakin efektif gitu ya. Industri sudah semakin efektif dalam memproduksi peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik yang ada kita gunakan sehari-hari. Kemudian ada penggunaan fotovoltaik atau solar panel yang terdistribusi semakin banyak. Itu juga akan menjadi salah satu skenario untuk menuju net zero di 2050. Nah, ini ada target-targetnya. Kemudian ada juga di scope lainnya, misalnya ada penggunaan LED, itu adalah teknologi pencahayaan yang saat ini sudah semakin banyak digunakan di masyarakat. Itu juga menyumbang peran yang sangat penting nanti untuk mencapai net zero. Kemudian akses electricity istilahnya clean energy ya, jadi dia
dihasilkan dari renewable energy itu secara universal dapat diakses secara mudah nanti. Kemudian nantinya di 2030 targetnya adalah zero carbon semua, yang kemudian ada 2,5% bangunan gedung nanti yang existing akan di retrofit menuju net zero carbon di tahun 2030. Nah, di sini ada gambaran skenario-nya, mitigasi yang akan dilaksanakan, yang akan diskenariokan mitigasinya di 2050 adalah di skop perilaku dan pengurangan konsumsi energi, penghematan konsumsi energi dan perilaku pengguna gedung, kemudian peningkatan konsumsi energi, kemudian electrification atau penggunaan tenaga listrik yang lebih dioptimalkan lagi. Gitu. Terlepas ada energi renewable lainnya seperti hidrogen base, bioenergi, dan energi terbarukan lainnya. Dan mengganti penggunaan energi yang diproduksi dari fossil fuels. Kemudian ini masuk lagi ke lebih dalam terkait konsep zero carbon untuk bangunan gedung. Itu tingkatannya ada yang paling rendah itu justru energi efisien, kemudian nanti ada low carbon, nearly zero carbon, net zero carbon, dan selanjutnya yang paling tinggi adalah whole life cycle net zero carbon. Di sini di gambar ini dijelaskan untuk mendapatkan energi efisien itu di warna yang biru lebih tua ini paling tidak harus sudah menerapkan teknologi-teknologi tersebut gitu. Efficient heating and cooling system, kemudian roof and wall insulation, LED lighting, high performance windows, natural ventilation, external shades, dan heat pumps. Nah, ini teknologi heat pumps ini nanti akan saya jelaskan sekilas, tapi nanti teman-teman bisa mendalami terkait heat pumps. Nah, di situ tools-tools yang digunakan untuk mencapai energy efficient buildings. Kemudian meningkat selanjutnya ke low carbon. Di situ nanti akan menambah item teknologi yang bisa meningkatkan bangunan gedung tersebut menjadi low carbon. Dengan low energy tentunya nanti akan disuplai dari energi-energi yang dihasilkan dari low carbon energy seperti solar panel, kemudian geothermal energy, dan lain sebagainya. Kemudian nearly zero carbon itu lebih tinggi lagi disuplai dari renewable energy yang ada di on-site dan off-site, baik di dalam bangunan gedung maupun disuplai dari generator penghasil energi terbarukan di suatu kota misalnya atau di suatu kawasan. Kemudian ada net zero carbon seperti tadi konsepnya. Kemudian zero carbon itu sudah tidak menyumbangkan emisi karbon sama sekali. Dan yang terakhir whole life cycle net zero carbon. Di sini juga sudah menghilangkan embodied karbonnya yang ada di dalam bangunan gedung tersebut. Nah, ini skala makro sistem efisiensi yang akan diskenariokan. Di sini dari mulai level penghasil energi itu nanti akan disalurkan lewat transmission grid, kita istilahnya grid, atau penyalur tenaga energi listrik, kemudian dari sektor industri ke sektor residensial atau hunian. Nah, itu seperti ini, dia sistemnya dari grid sudah terintegrasi grid, nanti gridnya pun bisa berinteraksi antara
lingkup satu dan lingkup lainnya, dan energinya pun ada energi listrik, energi panas, dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang didistribusikan dari scope heat pumps, dari pemanasan air, dari electric vehicles, kemudian photovoltaic, dan tentunya memerlukan storage yang juga bisa berinteraksi dan secara aktif bisa menyeimbangkan supply dan demand energi gitu. Nah, ini skala makro, atau kalau secara awamnya bisa disebut skala kota gitu, nanti bisa menjadi smart city yang supply energinya bisa balance gitu. Nah, ini secara mikro kita masuk ke dalam bangunan gedung. Dari grid skala kota tadi, skala makro, itu masuk ke grid skala mikro, yaitu bangunan gedung, skop bangunan gedung. Ini sangat dipengaruhi dari fungsi-fungsi bangunan gedung yang kita butuhkan, dan on-site energy generator yang bisa kita gunakan, potensi yang ada. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini ada lighting, window shading, kemudian misalnya nanti ada electric vehicle atau kendaraan listrik itu memerlukan charging, kemudian HVAC, kemudian lalu lintas energinya diatur secara sistem dengan informasi teknologi informasi secara digital, itu bisa mengoptimalkan supply and demand energi yang ada di bangunan gedung tersebut gitu. Nah, di sini ada target yang dicapai yaitu by 2030 itu emisi karbonnya adalah 250 megaton CO2, itu diharapkan berkurang dari digitalisasi dan smart control yang bisa meningkatkan efisiensi. Kemudian di 2030 juga justru konsumsi energi lebih sumbangan emisinya jauh lebih besar dari digitalisasi, yaitu sebesar 350 megaton CO2 emisi, itu justru diharapkan dapat dikurangi dari perubahan perilaku pengguna gedung gitu. Jadi perilaku pengguna gedung justru lebih diharapkan dapat menyumbangkan efisiensi energi gitu, atau menyumbangkan pengurangan emisi karbon, seperti menetapkan nilai kenyamanan itu seperti apa gitu ya. Tidak perlu menyeting AC sampai minus sampai 18 derajat Celcius misalnya. Kemudian air panas yang kita butuhkan untuk mandi misalnya tidak perlu sampai sangat panas gitu. Ada kemudian mengurangi penggunaan air panas misalnya, seperti itu. Dari perilaku pengguna gedung sangat mempengaruhi. Kemudian ini gambaran kondisi ketersediaan regulasi efisiensi energi di dunia. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kita bisa berbangga karena kita sebenarnya sudah memiliki standar performance untuk bangunan gedung gitu. Nah, di sini ada negara-negara yang masih belum memiliki kode sama sekali, dan tentunya kita mengejar nanti sampai penerapan performance standar ini secara mandatori. Nah, dari mana kita harus memulai? Tentunya kita memulai bisa dari menanyakan kondisi kita saat ini gitu. Kita sudah mulai menanyakan, tentunya sudah bertanya-tanya gitu ya. Apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, apa sih potensial kepentingan dan tingkat kepentingan dari potensial yang
bisa diberikan oleh efisiensi energi, kemudian apa potensial yang bisa kita optimalkan dari bangunan gedung untuk mendapatkan mencapai energi efisiensi, dan seberapa besar potensi tersebut bisa kita optimalkan. Kemudian bagaimana cara mengestimasi potensial tersebut ke depannya, kemudian tantangan apa yang akan kita hadapi untuk mencapai milestone yang sudah ada tadi dijelaskan terkait energy efficiency sampai net zero, kemudian sampai full life cycle net zero energy building tadi di 2050. Nah, yang dibutuhkan adalah data dan modeling kalau di informasi yang kita dapatkan saat ini. Data. Jadi data itu kalau ini ada uh, postulat yang dikeluarkan oleh William Thomson. Kalau kamu nggak bisa mengukur, bagaimana kamu bisa meningkatkannya gitu. Jadi datanya harus terukur, terkuantifikasi, dan dari situlah kita bisa meningkatkannya gitu dengan ide-ide inovasi-inovasi yang bisa kita munculkan. Kemudian modeling dengan data yang tadi tentunya kita perlu simulasikan. Nah, kenapa kalau teman-teman yang intens mengikuti Pak Wahyu, Mas Ariel dalam mendorong simulasi, nah itu di situ sangat penting gitu. Nah, di sini di dunia di skala internasional pun kita juga sebenarnya sudah mengikuti gitu yang disampaikan teman-teman dari bidang fisika bangunan, sains bangunan ya. Misalnya Energy Plus, Open Studio, dan Equus ini contoh salah tiga dari beberapa aplikasi tools modeling yang bisa digunakan gitu. Di dunia internasional pun itu sudah diakui gitu. Dan beberapa tools lain yang di sebelah kanannya ini nanti teman-teman bisa lebih dalam menggali terkait tools yang ada untuk mensimulasikan, memodeling data-data yang ada diperlukan untuk menghitung energi efisiensi. Ini adalah contoh matriks data yang diperlukan untuk modeling. Ini yang data atau matriks yang dikembangkan oleh IEA untuk scope building energy model. Di sini inputnya banyak sekali, energy balance, building stock, atau data gedung existing, populasi, tingkat urbanisasi, kemudian persentasi konstruksi baru, kemudian tingkat penggunaan electricity atau listrik, kemudian peredaran peralatan dan appliance yang ada di masyarakat seperti apa. Kemudian ada juga gross domestic product per kapita, itu adalah misalnya produk-produk per kapita yang digunakan oleh masyarakat seperti apa, kemudian indikator-indikator efisiensi energi standar, kemudian regulasi yang ada seperti apa. Nah, itu menjadi input untuk dari sisi energi demand, kemudian ada input dari sisi teknologi data teknologi, itu menyumbang informasi yang sangat penting untuk mensimulasikan energi stok yang bisa kita optimalkan, seperti nanti mensimulasikan selubung bangunan, kemudian heating, cooling, kemudian kegiatan fungsi lain yang ada di bangunan gedung, pencahayaan, kemudian alat-alat elektronik dan elektronika dan elektrik yang lainnya yang ada di bangunan gedung. Nah, nanti akan menghasilkan output energi demand, CO2 emission atau karbon emisi, dan total investasi yang diperlukan. Nah, di sini bisa dioptimalisasi dari model tersebut. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa
mengoptimalkan, meningkatkan energi efisiensi, mengurangi emisi karbon, dan menghitung investasi yang ada tanpa ada modeling yang kita lakukan sebelumnya, dengan data yang tentunya tidak mudah untuk didapat saat ini. Nah, di sini Kementerian ESDM lah yang akan sebenarnya memimpin untuk mengumpulkan data tersebut gitu dari Kementerian PUPR terkait building stock misalnya, kemudian electrification rate misalnya dari PLN dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk lebih dalam ke terkait efficient building design. Ini yang kalau teman-teman yang menyusun smart SE Smart itu sudah familiar dengan tier-tier ini, dari tier 0 sampai tier 5, dari site design sampai penggunaan renewable energy. Itu adalah tier-tier yang tidak boleh dilompati atau dilewati antar satu tier ke tier yang lainnya. Dari tier 0 yaitu site design, melingkupi landscaping, building patterns misalnya, building orientation, kemudian building shape. Itu adalah scope yang perlu diperhatikan di site design. Kemudian ada tier 1 yaitu building design, pemilihan warna material, kemudian desain jendela, orientasi jendela, dan internal heat gain, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh yang untuk tier 1. Dan tier 2 itu mulai masuk ke passive system, heat gains, natural ventilation, light cells, dan lain sebagainya. Tier 0 sampai tier 2 ini adalah ranah yang secara dominan dipengaruhi oleh preferensi arsitek ya. Jadi tim arsitek di sini berperan sangat dominan di tier 0 sampai tier 2. Tentunya dibantu oleh tim fisika bangunan. Kemudian tier 3 sampai tier 5 ini masuk ke ranah engineer yang mulai berperan dalam menentukan efisiensi energi konsumsi di bangunan gedung gitu. Untuk mekanikal seperti heating, cooling, fans, lighting. Kemudian dari smart systemnya sudah mulai menerapkan teknologi-teknologi smart untuk mengoptimalkan desain bawaan dari tier 0 sampai tier 2 tadi, mengoptimalkan kembali penggunaan konsumsi energi dari heating, cooling, fans, dan lighting tadi. Kemudian ada tier 5 masuk ke penggunaan renewable energy untuk menuju ke net zero carbon. Ini lebih detail disampaikan. Tier 0 itu terkait landscaping, contohnya terhadap dampak solar atau matahari terhadap bangunan gedung. Kalau di negara Eropa itu justru menghadap matahari. Kalau di negara tropis itu justru menghindari panas matahari secara langsung. Kemudian ada dampak dari aliran udara, itu sangat penting. Kenapa Pak Wahyu dan teman-teman sangat mendorong simulasi aliran udara, kemudian variasi musim lokal gitu, atau microclimate itu juga sangat penting untuk mendesain dari sisi landscaping. Kemudian wind patterns itu juga penting, antara lain arah angin, kemudian arah angin secara khusus di musim-musim panas atau musim penghujan, kemudian layout bangunan gedung terhadap potensi ventilasinya seperti apa gitu, atau ventilasi alaminya seperti apa, mengoptimalkan microclimate yang ada. Kemudian orientasi bangunan gedung dan bentuk bangunan gedung. Nah, inilah yang kemarin sempat Budir sampaikan, bahwa mengubah masa bangunan itu adalah sangat penting, selain fasad-fasad yang sifatnya kosmetik gitu ya, yang menempel di bangunan gedung. Nah, ini yang perlu kita tekankan dalam mereview desain-desain yang ada di khususnya saat kita mereview basic design yang dilakukan konsultan gitu ya. Itu untuk building orientation memperhatikan solar gains pada
selubung, kemudian optimalisasi orientasi juga terhadap fasadnya dan massa bangunan gedung. Seperti ini misalnya. Contohnya di gambar ini misalnya masanya dibuat sejajar atau dibuat stack gitu ya, atau paralel, seperti itu sangat mempengaruhi tadi aliran udara yang masuk ke dalam bangunan gedung, pencahayaan, itu sangat dipengaruhi oleh massa bangunan gedung. Kemudian tier 1 itu terkait desain bangunan gedungnya secara fisik, terkait dinding, pemilihan material dinding, kemudian pemilihan bentuk material dan konfigurasi jendela, atap, kemudian infiltrasi udara masuk ke dalam bangunan gedung yang tidak terkontrol, itu juga harus diperhatikan karena kita tidak inginkan kondisi yang tidak terkontrol gitu. Karena kita tentunya dari simulasi sudah kita perhitungkan aliran-aliran udara yang kita inginkan. Nah, biasanya aliran udara yang kita inginkan itu akan terganggu dari infiltrasi udara yang tidak terkontrol tadi. Nah, kemudian ada variasi beragam dari selubung bangunan gedung. Pemilihannya pun juga bervariasi dari diperhatikan dari konfigurasi yang kita inginkan, performa yang kita inginkan. Kemudian tier 2 masuk ke passive system. Kalau contoh kasusnya, bangunan-bangunan kuno zaman dahulu itu memiliki low window to wall ratio, kemudian memilih menggunakan natural ventilation, kemudian masuk ke gedung modern itu sekarang kalau bisa kita lihat 70-100% itu tertutup kaca tanpa ada ventilasi alami. Kemudian nah kedepannya untuk dalam tanda kutip sustainable atau bisa berlangsung lama bangunan gedungnya itu 15-40% window to wall ratio-nya di desain 15-40%, kemudian menerapkan bioclimatic design approach. Jadi bangunan gedungnya menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada, baik secara aktif maupun pasif. Kemudian ada natural ventilation maupun hybrid, mix antara natural dan ventilation yang dikondisikan. Kemudian ada juga proteksi eksternal terhadap radiasi matahari yang dapat bergerak secara mekanik. Kemudian ada radian cooling juga. Kemudian tier 3 itu sudah masuk ke ranah engineer, merencanakan mechanical system yang optimal dari sistem active heating and cooling system, kemudian fan-nya untuk membantu aliran udara yang kita simulasikan optimal gitu ya. Kemudian active lighting untuk mensupport yang ada pencahayaan alami dan pencahayaan buatan dioptimalkan kinerjanya seperti itu. Dan ini bisa dikontrol dengan kontrol intelijen dan tingkat flexibility yang tinggi gitu. Kemudian tier 4 masuk ke smart system, itu teknologi smart bisa mulai diterapkan tentunya untuk mengoptimalkan efisiensi energi tadi dalam taraf awal, kemudian tentunya meningkatkan dan mengurangi emisi karbon yang ada. Itu tujuan utama dari penerapan teknologi smart. Nah, beberapa teknologi smart yang bisa diterapkan antara lain smart occupant sensing, itu adalah smart teknologi terkait sensor-sensor yang bisa beradaptasi atau mengakomodir kebutuhan occupant, pengguna bangunan gedung. Kemudian ada teknologi smart yang bisa diterapkan terkait daylight dan artificial light shifting. Jadi ada
kontrol terhadap cahaya buatannya itu bisa dikontrol, tidak misalnya di lampunya dihidupkan secara intens dengan intensitas pencahayaan yang konstan gitu, misalnya dia bisa meredup, kemudian bisa meningkat pencahayaannya sesuai dengan kebutuhan tingkat pencahayaan di suatu lokasi tertentu di bangunan gedung. Yang ketiga itu teknologi smart bisa beradaptasi terhadap kondisi lingkungan, kondisi iklim setempat, microclimate tadi, untuk mengontrol tingkat kenyamanan thermalnya. Kemudian yang selanjutnya ada teknologi smart yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan konsumsi energi secara grid gitu ya. Jadi sudah ada gridnya atau jaringan listriknya secara grid sudah bisa beroperasi secara interaktif, baik secara internal bangunan gedung tersebut maupun dengan bangunan gedung di sebelahnya secara kawasan gitu. Kemudian tier 5 terkait penggunaan renewable energy atau energi terbarukan. Ini tingkatan terakhir untuk menuju net zero. Jadi di bangunan gedung itu ada komponen untuk memproduksi energi terbarukan. Jadi energi yang digunakan di bangunan gedung tersebut, listrik yang digunakan tidak idealnya tidak dihasilkan dari energi-energi yang dihasilkan dari fossil fuels atau energi minyak bumi gitu ya, seperti batu bara dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tadi, detail yang disampaikan dari desain bangunan gedung, ini ada skenario atau milestone-milestone yang bisa kita tetapkan untuk menuju net zero emission building dari fase tahap desain. Nah, di sini dari building envelope atau seluruh bangunan, dari desain pasif, external shading atau fasad eksternal, kemudian reflective surface finish itu terkait dengan eksterior finishingnya, kemudian insulasi, kemudian ada dari jendelanya, kemudian pemilihan jendela, konfigurasi jendela, kemudian penggunaan pencahayaan alami dan tools-tools digital. Sini masing-masing variabel ini ada parameter yang bisa kita optimal seiring berjalannya waktu dari 2020 sampai 2050 seperti itu. Kemudian ini pengenalan teknologi yang bisa diterapkan untuk efisiensi energi, khususnya untuk selubung bangunan. Itu parameternya ada insulation, air sealing atau kekedapan udara, kemudian teknologi jendela dan pintu, teknologi fasad, interior, eksterior, dan vegetatif, kemudian teknologi atap. Nah, ini dijelaskan lebih detail. Nanti teman-teman bisa buka linknya. Untuk teknologi insulasi, pentingnya teknologi insulasi itu diterapkan di bangunan gedung adalah untuk menjaga kestabilan udara di dalam bangunan gedung tidak sewaktu-waktu dapat naik turun secara drastis gitu ya. Ini contohnya untuk retrofit bangunan existing menjadi lebih efektif, memiliki insulasi yang lebih efektif seperti itu. Jadi insulasi eksterior itu adalah salah satu pendekatan yang bagus untuk mengurangi kalau istilahnya fisika bangunan itu adalah thermal bridge atau proses mengalirkan thermal dari eksternal ke internal, eksterior ke interior gitu. Kemudian teknologi atap, saat ini di kita masih belum mengoptimalkan konfigurasi atap di bangunan gedung gitu. Jadi kalau atap ya sekedar atap saja tanpa menggunakannya sebagai
salah satu kesatuan massa dengan bangunan gedung yang bisa kita optimalkan fungsinya dalam membantu juga mengontrol aliran udara di bangunan gedung itu. Misalnya dengan adanya aliran udara dari bangunan gedung ke atap, kemudian pelepasan udara keluar dari atas menggunakan gaya-gaya hukum-hukum fisika. Aliran udara itu bisa mengoptimalkan aliran udara dalam ruangan. Tentunya teknologi kekedapan udara pun sangat penting di sini. Misalnya air sealing ini sangat penting untuk menghindari aliran udara yang tidak terkontrol tadi. Gitu. Kemudian pemilihan material pun sangat penting, seperti solar reflectance, yaitu dipengaruhi oleh warna yang kita terapkan. Semakin gelap, semakin rendah solar reflectance-nya, maka panas yang radiasi yang akan diserap semakin tinggi. Semakin terang akan semakin tinggi juga semakin bagus solar reflectance-nya, semakin banyak yang dipantulkan dan semakin besar radiasi yang dipantulkan. Ada yang kedua adalah nama istilahnya solar reflective pigments dari sisi konfigurasi materialnya, dari pigmentnya, pigment permukaan materialnya. Untuk misalnya material dengan pigment standar itu mempunyai solar reflective yang relatif kecil, nanti bisa dimodifikasi secara engineer itu memiliki reflective pigment yang lebih tinggi. Nah, ini sudah mulai ada di pasaran. Kemudian kekedapan udara atau air tightness kalau istilahnya, itu juga penting untuk menjaga kestabilan udara di dalam kestabilan aliran udara dan kestabilan temperatur di dalam bangunan gedung. Nah, ini ada metode ujinya juga. Kemudian ini teknologi untuk jendela yang relatif mahal biasanya itu adalah menggunakan jendela double glazing. Kemudian ada coating jendela juga. Kemudian ada juga teknologi jendela yang bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kemudian selanjutnya ada teknologi shading internal dan eksternal. Di sini kalau dari diagram ini bisa kita lihat bahwa exterior shading atau shading di luar itu lebih efektif dalam menghalangi radiasi matahari gitu. Di sini interior, contohnya untuk interior blinds itu masih juga bisa diterapkan, tapi masih lebih efektif untuk exterior shading. Nah, nanti bisa diterapkan di bangunan gedung yang lebih teknologi exterior shading yang bisa dikontrol dan secara smart menyesuaikan dengan kondisi garis edar mataharinya seperti itu. Dibandingkan dengan jendela yang tanpa diberikan shading sama sekali. Ini contoh teknologi yang sudah diterapkan, integrated solution, ya dynamic windows dan dynamic shadings. Kemudian renewable energy dijadikan juga sebagai shading. Kalau ini solar panelnya dijadikan shading. Kemudian sifatnya dia pasif dan aktif digabungkan. Kemudian ini contohnya tadi teknologi jendela kaca yang bisa meredup sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar. Kemudian teknologi pendinginan, ini yang umum sudah ada di pasaran, misalnya pendinginan yang package window unit, kemudian portable unit, AC split, kemudian split system yang tergabung, kemudian rooftop unit, AC sentral biasanya, kemudian air cooled chiller, ada duct
connected split system dan water cooled chiller. Nah, ini beberapa teknologi yang biasa diterapkan di bangunan gedung. Kemudian selanjutnya teknologi ventilasi. Nah, ventilasi atau pengondisian aliran udara di dalam bangunan gedung ini bisa kita kontrol, kita simulasikan, kita atur secara mekanikal dan secara alami. Nah, di sini bisa kita contoh teknologi-teknologi pasif pasif desainnya, baik secara mekanikal natural. Kalau mekanikal kita membutuhkan exhaust fan dan pengaturan tingkat tekanan udara dan suhu udara yang ada di dalam gedung. Kalau hukum fisikanya, udara itu mengalir dari tinggi ke rendah ya, dari suhu tinggi ke rendah. Nah, dari misalnya dari udara dingin, nanti dia mengalir ke kondisi udara yang lebih panas. Dari situ kita manfaatkan hukum-hukum fisika tersebut untuk mengoptimalkan kenyamanan termal yang ada di bangunan gedung. Dan tentunya bisa dikombinasikan secara hybrid, secara mekanikal maupun secara natural. Selanjutnya teknologi pencahayaan. Saat ini di pasaran sudah banyak dijual teknologi-teknologi LED yang semakin optimal dia konsumsi energi dan lumens yang dihasilkan. Jadi kedepannya teknologi LED ini akan menggantikan teknologi lampu pijar. Kemudian ini contoh teknologi saat ini yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan performa bangunan gedung dan tentunya nanti akan mencapai energi efisien. Yang pertama ceilingnya, kemudian dari teknologi insulation-nya, jendela, dan akuisisi data dari baik performa bangunan gedung secara fungsi maupun secara elektrikalnya atau konsumsi energinya. Kemudian ini juga disampaikan beberapa alternatif teknologi yang bisa diterapkan secara keseluruhan bangunan gedung, kemudian dari pencahayaan dan peralatan rumah tangga, kemudian teknologi cooling heating HVAC, kemudian teknologi untuk cooking dan akses energi. Selanjutnya masih berkaitan dengan teknologi smart. Tentunya untuk operasional bangunan gedung itu bisa kita kontrol atau kita kondisikan terkontrol secara terintegrasi gitu ya. Jadi dari fase operasional dan pemeliharaan, kemudian memanage kinerja bangunan gedung tersebut, kita bisa berikan operational management improvement. Fokusnya itu fokus untuk meningkatkan manajemen operasional bangunan gedung, bisa dari sisi manajemennya, perlu menentukan goals atau targetnya, kemudian perlu perencanaan dan perlu perhitungan optimalisasi. Kemudian tentunya perlu teamwork atau membentuk organisasi pengelolaan bangunan gedung. Kemudian sumber-sumber potensi yang bisa kita gunakan untuk mengakuisisi data misalnya, kemudian mengolah data, kemudian mendokumentasikannya dan memproyeksikannya menjadi suatu roadmap menuju energi efisiensi bangunan gedung gitu. Dan terakhir adalah operasional energi efisien dan pemeliharaan. Nah, ini di sini ada skop-skop peningkatan manajemen operasi bangunan gedung. Kalau bisa dilihat dari ilustrasi gambar ini, antara lain yang bisa digunakan smart lighting system, kemudian building management monitoring platform, ini pusat kontrolnya, kemudian fire monitoring system, smart security system,
ada energy management monitoring system, kemudian water supply and drainage monitoring system, ada air conditioning dan ventilation monitoring system, dan ada sistem transportasi dalam gedung atau elevator operating monitoring system. Ini semua variabel ini bisa diintegrasikan untuk mencapai energi efisien. Selanjutnya, sistem dan teknologi operasional bangunan gedung itu contohnya seperti ini. Dari fungsi bangunan gedung residensial maupun non-residensial, itu contohnya bisa kita ATM kita terapkan di desain yang coba kita bangun di Indonesia gitu. Baik, ini nanti bisa dibaca secara mendetail, dan tentunya kita perlu memetakan mana teknologi yang tersedia di lokal negara kita, kemudian teknologi tersebut terjangkau tidak, mahal atau tidaknya, kemudian kemampuan masyarakat dalam menerima teknologi tersebut seperti apa. Nah, dari fase operasional dan maintenance, di sini kembali ada milestone-milestone yang bisa kita tetapkan untuk menuju net zero emission buildings gitu ya, dari 2020 sampai 2050. Ini tadi skopnya dari maintenance tools, audit tools, building management system, energy management system, kemudian sensor dan kontrol, benchmarking yang penting, kemudian certification untuk kinerja operasionalnya, kemudian ada building passport atau izin bangunan gedungnya, disclosure atau terkait dengan insentif-insentif tadi, kemudian energy audit dan insentif yang ada. Nah, ini masing-masing variabel ini punya milestone-milestone yang mungkin nanti kalau kita menetapkan roadmap atau kebijakan atau policy package bisa kita adopsi atau kita contoh sebagai ini ya, referensi. Nah, yang terakhir kemarin ada site visit. Kebetulan untuk grup bangunan gedung itu ke Eco District Klise Batignolles. Itu adalah distrik smart city, klaimnya di sana. Itu mungkin nanti Pak Wahyu dan Mas Ariel, Mas Feven dan teman-teman fisika bangunan melihat misalnya konsumsi energinya 15 kWh per square meter per tahun, itu apakah efektif? Kemudian dia menerapkan 35.000 meter persegi solar panel untuk renewable energinya. Kemudian kebetulan di sana negara dingin, jadi 85% heatingnya dan domestic hot waternya disuplai dari sumber energi terbarukan, secara utama disupport dari geothermal heat atau panas geothermal dari yang dibangun 600 meter dalamnya di aquifer Albin ya namanya, sumber air panas di daerah Albin di sana. Dan menerapkan Smart E atau digital platform untuk mengolah, menganalisis, mengkoleksi data konsumsi energi, konsumsi air, kemudian mengelola integrasinya itu menggunakan digital platform, dan ada simulasi modelnya juga yang dikembangkan secara artificial intelligence-nya, mengoptimalkan antara konsumsi energi untuk pemanasan dan konsumsi energi. Kalau boleh sedikit mengulas terkait smart city. Nah, di sini poin utamanya adalah digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi bangunan gedung dan fleksibilitas grid yang ada, jaringan
listrik yang ada, jaringan energi yang ada. Nah, secara gambaran tadi sudah disampaikan emisi karbon dari berbagai sektor. Itu untuk bangunan gedung menyuplai 10% dan untuk emisi yang disuplai dari fossil fuels atau energi minyak bumi itu sangat besar saat ini. Kemudian ini gambaran bahwa demand terhadap energi listrik itu sangat tinggi dan semakin meningkat gitu di negara-negara berkembang. Untuk negara-negara maju, contohnya Jepang justru malah mengalami penurunan. Mungkin di sana sudah mulai lebih efektif, tapi secara proyeksi masih ada peningkatan. Kemudian penggunaan fossil fuels itu secara tidak intinya saat ini masih digunakan 60% produksi energi masih disuplai dari fossil fuels. Kemudian batu bara itu adalah yang sumber energi yang digunakan yang paling besar saat ini dan menyuplai emisi karbon yang paling besar tentunya. Kemudian saat ini sistem kelistrikan kita, sistem suplai tenaga listrik kita seperti ini, dari masih satu arah sifatnya, dari generator yang kalau di Indonesia itu dari misalnya PLTA tenaga uap, tenaga bumi, itu masih dibantu dari batu bara, didistribusikan melalui jaringan-jaringan listrik ke end user atau pengguna akhir seperti kita. Kemudian selanjutnya nanti akan berkembang, kita akan mulai menggunakan energi terbarukan, istilahnya clean energy, yang tidak menggunakan lagi energi dari bumi atau fossil fuels. Contohnya di sini pakai memanfaatkan tenaga surya, kemudian dalam transformasinya itu bertahap dari digitalisasi skala besar, kemudian digitalization, dan nanti akhirnya ada transformasi energi skala menyeluruh gitu. Kalau dari skala kota, skala makro tadi, jadi kedepannya aliran energi itu tidak satu arah seperti saat ini, jadi aliran energi itu bisa bolak-balik ya, istilahnya mungkin dari penghasil energi, kemudian end user pun nanti bisa menyuplai energi, kemudian dari sisi transportasi juga menggunakan energi. Nah itu penggunaan energinya dan siklus energinya bisa diatur, diseimbangkan istilahnya secara digital. Dan di sini sudah mulai menggunakan energi terbarukan, clean energy, seperti solar power plant, thermal power plant, kemudian wind power plant, dan hydro power plant. Kemudian selanjutnya ini gambaran terkait proyeksi di tahun 2030 bahwa demand terhadap energi dan konsumsi dan produksi energi itu semakin meningkat di tahun-tahun ke depan sampai 2030. Nah, di sini dari bangunan gedung memiliki demand dan produksi yang relatif besar dibandingkan dengan energi yang diproduksi dari hidrogen misalnya, kemudian transport dan industri. Ini tadi sudah disampaikan terkait teknologi pada bangunan gedung. Kemudian untuk gridnya sendiri nanti di skala kawasan atau skala kota, itu yang perlu diperhatikan adalah efisiensinya, kemudian pembagian bebannya, kemudian
eh, shifting bebannya, kemudian memodulasi keseimbangannya, kemudian eh, produksinya. Jadi bisa dipastikan di grid tersebut memenuhi ke 5 variabel ini. Nah, di sini ada metodologi atau cara-cara komunikasi dari sistem tadi, dari grid tadi. Dari misalnya building to generator, kemudian vehicle to generator, dan vehicle to building interoperability. Jadi saling terintegrasi sistem kontrolnya, kemudian dari dari sisi lokal kontrolnya, kemudian sensingnya, kemudian dari sistem fisiknya. Nah, itu terintegrasi secara digital. Kemudian ada standar juga yang perlu kita pelajari untuk interoperability ini. Dia sifatnya open waktu itu informasinya, jadi sebenarnya untuk menghindari monopoli, dunia internasional itu sudah menetapkan sifatnya open standard dan open teknologi. Jadi kita tentu harus pintar-pintar memilih spesifikasi-spesifikasi yang harus kita masukkan ke dalam regulasi yang ada di kita gitu. Kemudian ini contoh kasus yang sudah menerapkan teknologi smart di skala kota, misalnya di Washington, mereka menerapkan regulasi tentunya berjalan dengan stimulus teknologi juga. Mereka mengenalkan teknologi yang bisa diterapkan secara terintegrasi skala kota gitu. Kemudian ini contohnya lagi beberapa teknologi yang diterapkan di Washington. Nah, ini tidak terlepas tentunya ini akan ada produksi-produksi produk-produk yang dihasilkan dari skop industri dan komersil. Tentunya nanti kita tentunya harus pintar-pintar memilih menetapkan regulasi yang tidak berdampak memonopoli teknologi tersebut. Gitu. Kemudian contohnya di California, building standard mereka sudah menerapkan teknologi-teknologinya dari skala teknologi atau appliance yang sudah diregulasikan. Gitu. Misalnya mewajibkan penggunaan teknologi heat pump, kemudian electric ready requirements-nya seperti apa, misalnya sudah bisa diintegrasikan, kemudian sudah mewajibkan panel surya, ventilation standarnya sudah diwajibkan juga. Di kita juga sudah mulai sebenarnya untuk mewajibkan BGH itu secara global, sudah mengakomodir juga terkait standar ventilasi atau kondisi bangunan gedung. Kemudian automatization response-nya juga sudah mulai diwajibkan di building standarnya. Kemudian teknologi lagi lainnya yaitu virtual power plant. Di sini software atau digitalisasi untuk mengoptimalkan otomasi dari penyeimbangan tadi, aliran energi atau baik dari sisi produksi maupun end user itu sudah dioptimalkan dari proses digitalisasi. Kemudian case study selanjutnya dari University of Queensland, dia menerapkan smart campus. Mereka menyediakan 1,1 megawatt per 2,15 megawatt hour baterai. Jadi mereka menyediakan storage baterai buat penyimpanan stok energi electricity, 100% electricity dari energi terbarukan. Yang saat ini yang di dunia industri itu yang agak sulit informasinya adalah
terkait dengan storage energi ini yang belum bisa kita optimalkan, yang bisa menyimpan energi dan bisa menyeimbangkan antara demand dan supply dari energi yang ada, khususnya renewable energy. Biasanya dari renewable energy itu terbuang gitu energi-energi yang tidak terpakai. Nah, itu energy storage yang masih terus berkembang. Kemudian ada teknologi peer-to-peer. Ini adalah teknologi sharing antara bangunan gedung untuk sharing energi nanti. Kalau ini dilihat dari sisi energinya, dia bisa sharing. Kemudian selanjutnya ini teknologi di Thailand, masih seputar dengan solar panel dan sharing teknologi, sharing energi dari masing-masing bangunan gedung. Nah, kalau disimpulkan, smart teknologi pada bangunan gedung dapat memberikan manfaat yang beragam gitu ya. Tentunya dari beberapa bangunan gedung yang smart nanti bisa mewujudkan kota yang smart, dari behavior dari pemilik bangunan gedung, kemudian keandalan sistem dari bangunan gedung, kemudian energi yang efisien dan bersih, kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Baik. Nah, tentunya di training tersebut ada materi-materi lain sebenarnya, yang kalau saya jelaskan di sini bisa sampai 2 jam lebih, terkait policy package, kemudian investment atau investasi, kemudian roadmap-nya, dan evaluasi, monitoring dan evaluasi terkait indikator-indikator bangunan gedung. Nah, ini sudah saya cantumkan linknya di sini, jadi teman-teman bisa baca lebih dalam di masing-masing tautan yang sudah saya cantumkan di sini. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah mendengarkan dongeng dari saya tadi. Semoga bermanfaat buat kedepannya, khususnya nanti saat kita menyusun SE Smart Building dan SE Smart City, nanti kabarnya kita akan juga ditugaskan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Azhar atas sharing materinya yang sangat lengkap dan sangat baik. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan terkait efisiensi energi yang ternyata itu tidak hanya diterapkan untuk gedung saja, tapi juga bisa di berbagai bidang begitu. Dan tentunya juga perlu didukung oleh kebijakan. Dan tadi disampaikan sama Pak Azhar, untuk sektor bangunan gedung itu ternyata 34%-nya itu menyumbang penggunaan energi secara global ya Pak Azhar, dan ternyata dari appliance atau dari peralatan di rumah tangga itu juga menyumbang penggunaan energi yang sangat besar. Kalau untuk konteks di negara tropis itu penggunaan AC itu sangat berpengaruh, dan apalagi untuk bangunan besar seperti kantor. Dan tadi juga sudah dijelaskan terkait konsep-konsep net zero energi dan net zero karbon. Ada beberapa siklusnya, dan juga disampaikan terkait here dalam desain bangunan gedung untuk menunjang efisiensi energi. Dan juga telah disampaikan berbagai teknologi yang bisa diterapkan, mungkin bisa kita terapkan di rumah kita sendiri. Gitu. Baik, saya selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami persilakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Nanti akan dipilih 3 pertanyaan terbaik. Mungkin dipilihnya pertanyaan yang jawabannya mudah ya, Pak Azhar, yang menang. Oke, baik. Saya lihat di sini Pak Fajar sudah raise hand. Mungkin kami persilakan Pak Fajar untuk bisa bertanya. Terima kasih Bu Rani.
Pak Ajun yang saya hormati, luar biasa paparannya Pak Azhar ini ya. Banyak banyak hal yang bisa kita dapat dari paparan ini. Ini habis ikut apa sih Pak Azhar, kalau boleh tahu bisa dapat paparan seperti ini, ada bahan-bahan yang keren begini. Nah, saya tertarik pertama minta bahannya ya. Nah, yang kedua terkait pemodelan tadi Pak, pemodelan energi yang ada GDP per kapita, ada beberapa input data yang kemudian menjadi instrumen variabel beberapa terkait dengan penggunaan appliance dan sebagainya gitu ya. Yang nanti outputnya adalah CO2 emission kalau nggak salah ya. CO2 emission. Berarti kita mengkonversi dari energi yang kita pakai, dari berdasarkan energi pasti Pak ya. Kalau dari coal pasti ada faktor konversinya berapa dia ke CO2. Kalau dari panas bumi ada faktor konversinya berapa ke emisi CO2. Cuma yang saya lihat dari pemodelan ini, apakah dari input semua variabel tadi ada variabel yang mengurangi emisi CO2. Kalau saya menduga input-input tadi itu nilainya positif semua terhadap CO2 atau berbanding lurus, atau semua variabel tadi meningkatkan emisi CO2 kecuali penggunaan lampu hemat energi mungkin ya. Kemudian kalau saya cek di datanya NDC, data emisi CO2 di Indonesia dari tahun 2010 ke 2020, itu datanya agak sih, faktanya begini, datanya itu ada emisi yang naik setiap tahun gitu ya, tapi ada penurunan yang cukup ekstrim gitu ya di tahun 2015 ke 2016 kalau nggak salah ya, itu terjadi penurunan emisi CO2. Padahal kan penggunaan energi cenderung naik ya, karena ada pertambahan penduduk, per kapita yang naik, itu pasti energi yang dibutuhkan suatu negara pasti akan bertambah setiap tahunnya. Dan rate electricity yang Bapak sampaikan tadi, yang PLN itu selalu positif, kecuali pada saat COVID ya, di 2019, 2020 itu penggunaan energi turun, baik itu perkantoran kecuali residensial, dia naik. Nah, adakah variabel-variabel lain Pak Azhar yang menyebabkan terjadinya, atau dugaan kita lah, yang menyebabkan terjadinya penurunan emisi CO2 di tahun 2015 ke 2016 di Indonesia? Nah, ini apa ada variabel selain kalau kita menghitung penggunaan lampu LED gitu ya, pertambahan lampu LED, misalnya tahun 2015 banyak orang beli lampu LED, pada ganti lampu gitu ya, sehingga energinya turun, tapi data itu agak susah dapat gitu ya. Nah, ini kira-kira yang menyebabkan penurunan emisi CO2 gitu ya di tahun itu tuh, atau di tahun berapapun lah, kira-kira variabel apa saja sih Pak yang bisa menurunkan penggunaan energi yang bisa melengkapi pemodelan kita. Nah, kebetulan Sekretariat BGH sedang buat pemodelan, tapi ya variabelnya hampir mirip dengan yang Bapak sampaikan tadi, variabelnya hampir mirip, tapi kita khusus pemodelannya di perkantoran, bukan di residensial atau bukan di bisnis atau di yang lainnya. Makasih Pak Azhar. Yang ingin saya tanyakan kira-kira yang menyebabkan terjadinya penurunan, karena pemodelan tadi menurut saya semua datanya itu positif cenderungannya. Makasih Pak. Terima kasih Pak Fajar. Bu Rani bisa langsung jawab atau siapa? Ya, Pak Azhar, silakan dijawab. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait
variabel input untuk pemodelan teknologi dan penyebab terjadinya penurunan emisi di tahun 2015-2016. Silakan Pak Azhar. Baik, izin share kembali Pak Fajar, teman-teman. Terima kasih Pak Fajar pertanyaannya. Sebenarnya kalau boleh ngaku, saya sebenarnya juga bukan ahlinya di bidang ini Pak Fajar, saya mah teknik sipil Pak Fajar. Tapi saya coba berusaha jawab Pak Fajar. Eh, Contohnya ini mungkin kalau 2020 itu turunnya emisi ini mungkin karena pandemi ya. Nah di 2015 ini dia turun. Waktu itu waktu training, nah ini informasinya saya ini tuh ikut training Pak Fajar dari undangannya sih dari ISDM. Waktu itu karena scope trainingnya ada scope building dan lain-lain, ada 5 scope tadi. Nah itu makanya ISDM juga mengundang PUPR dan Kementerian Perhubungan gitu. Nah waktu itu belum disampaikan kenapa turunnya di sini. Ini masih disampaikan secara global. Nah, kalau dilihat dari konsep ini, variabel apa yang bisa menyumbangkan uh, justru sisi positif ya, jadi dia mengurangi emisi karbon, itu tentunya adalah carbon emission offset on site ini Pak Fajar. Nanti mau koreksinya juga teman-teman kalau saya ada salah. Jadi sudah mulai bermunculan renewable energy, baik itu on-site atau di bangunan gedung maupun offset yang disediakan sejak skala kota gitu misalnya. Itu di sini dapat menaikkan apa ya? Kalau di sini kan istilahnya mengurangi emisi karbon gitu, menuju ke net zero karbon. Nah, di situ mungkin variabel yang bisa diperhitungkan untuk menuju ke net zero karbon itu adalah renewable energy yang sudah mulai bermunculan. Lepas misalnya tadi ada penggunaan penyebarluasan LED sudah mulai banyak dipakai, itu juga bisa membantu mengurangi atau membantu mengimbangi ya. Kalau mengurangi kan nanti ada embedded carbon, nanti sifatnya dia kayak timbangan gitu Pak. Jadi ada sumbangan-sumbangan emisi karbon yang berasal dari konsumsi energinya gitu. Nah, saya juga belum mendalami terkait life cycle analysis ini. Kalau nggak salah, walaupun dia dari energi terbarukan, konsumsinya kalau sudah dikonsumsi itu masih tetap menyuplai karbon gitu. Jadi dia disebut embodied karbonnya itu. Nah, belum lagi misalnya bangunan existing itu juga memiliki embodied karbon dari strukturnya, dari materialnya, kemudian dari komponen-komponen lainnya yang ada di bangunan gedung itu juga menyuplai karbon di situ. Nah, mungkin itu Pak Fajar yang bisa sedikit yang saya ketahui terkait emisi karbon yang bisa variabel yang bisa mengurangi emisi karbon atau mengimbangi emisi karbon. Kalau dari LED tadi itu sebenarnya dia lebih meningkatkan di konsumsi energinya, jadi net zero energinya, dia lebih ke sana, semakin efisien konsumsi energinya, itu mempermudah men, apa ya, mempermudah mencapai ke net zero energy, tentunya dari net zero energy menuju net zero carbon. Seperti itu Pak Fajar. Semoga bisa menjawab Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar, sudah terpuaskan kah? Iya, kayaknya sudah, tapi jadi ada tambahan pertanyaan. Sekaligus saya share datanya ya, kalau boleh saya share datanya. Jadi datanya sebenarnya, ya. Jadi ini data emisi CO2 ya. Nah ini kalau kita lihat nih 2015-2016 ya. Kemudian kita bergeser ke, mungkin saya benar mungkin itu ya.
Makasih Pak Azhar ya. Nah kalau saya lihat di sini di manufacture ya, ini manufacture yang 1A2 di tahun 2015 ke 2016 dia memang turun dari 100.000 gigaton CO2 menjadi 79.000. Kemudian komersial ini yang sangat signifikan tadi 4.413 kelihatan ya saya 2000 ke 2918. Ya. Yang di bawahnya itu residensial itu naik gitu ya. Nah yang di bawahnya lagi not specify. Nah apakah memang saya juga belum browsing sih, apakah memang di tahun 2015-2016 ini ada penggunaan RE renewable energy yang diwajibkan kepada manufacturer, kemudian komersial, dan yang non specified tadi. Makanya terjadi penurunan di sektor-sektor itu gitu. Nah kalau begini artinya pemodelan tadi itu harusnya kita buat per sektor berarti Pak Azhar ya. Jadi untuk residensial pemodelan perhitungan inputnya mungkin berbeda gitu ya, dengan ada perbedaan lah, mungkin ada beberapa variabel. Jadi kalau RE renewable energy mungkin dimasukkan ke komersial, industri dan non specify tadi. Mungkin kasus Indonesia jadinya seperti itu. Jadi nanti kami akan coba buat beberapa pemodelan untuk rencana konservasi energi BGH tahun 2023 sampai tahun 2027 ya. Itu kami sedang nyusun roadmap-nya. Artinya pemodelannya ini berarti nggak bisa satu ya Pak Azhar ya. Ya. Berarti karena kan datanya nih suspicious banget ini. Beberapa sektor naik turun, tapi ada sektor yang memang konstan naik terus gitu. Jadi mungkin dugaan Bapak tadi itu benar juga tuh. Jadi ada penggunaan renewable energy di sektor-sektor tertentu. Ya, oke. Makasih Pak Azhar. Saya di share bahannya ya Pak ya. Makasih Pak. Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar. Baik, Pak Fajar, mungkin untuk bahannya ada di chat, tadi ada link tree-nya Pak. Di situ sudah di-upload oleh panitia untuk bahan-bahan dari Pak Fajar hari ini. Baik, terima kasih Pak Fajar. Kemudian saya lihat di kolom chat di sini ada Pak Nuk. Pak Nuk komen terkait penggunaan listrik terbesar itu ada penggunaan lampu, sudah luas penggunaannya. Tapi karena keterbatasan pendidikan natural lighting, jadi kebiasaannya menghidupkan lampu hampir 24 jam sehari. Jadi kayak Pak Fajar juga ya, sebelahnya ada jendela tapi lampunya tetap dinyalain ya Pak Fajar. Oke, terima kasih ke Pak Nuk, mungkin nanti bisa dikomentarin oleh Mas Azhar. Dan kemudian di sini saya lihat juga di kolom chat ada Mbak Ingat. Nah, Mbak Ingat mungkin bisa langsung disampaikan, Mbak Ingat, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak Zar, kalau tadi kan memang ada beberapa tahapan ya untuk mencapai bangunan yang rendah energi. Nah, itu kan biasanya mungkin mulai diterapkan pada bangunan-bangunan baru ya Pak. Nah, kalau misalnya untuk bangunan-bangunan lama, lalu untuk rumah-rumah individu untuk satu keluarga gitu, bagaimana upaya yang baiknya diterapkan ya Pak? Kira-kira seperti itu. Karena kan kalau misalnya ingin menciptakan upaya rendah energi itu juga kan pasti butuh modal untuk merubah desainnya atau menambahkan alat-alat lain seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Azhar. Baik, terima kasih Taina. Kalau dari chat mungkin saya coba jawab pertanyaan Pak Anuk dulu ya. Kalau Pak Anuk ini terkait dengan pemakaian LED justru dihidupin terus-terusan karena dia irit, jadi LED-nya dihidupin terus gitu di rumah-rumah. Nah kalau ini kalau ditinjau dari kasus yang seperti ini itu tuh dari variabel behavior Pak Anuk. Jadi ke depannya tadi kalau dari pas paparan yang ada itu justru
dari perubahan perilaku pengguna bangunan gedung itu justru diharapkan menyuplai pengurangan emisi karbon yang lebih besar gitu daripada teknologi-teknologi yang kita terapkan gitu Pak. Jadi memang PR kita ke depan adalah mengubah gaya hidup perilaku pengguna bangunan gedung gitu. Itu yang justru dalam tanda kutip lebih sulit, lebih unik karena tingkat pemahaman, mungkin tingkat pendidikan, kemudian apa namanya ya, tingkat penghasilan dan ya, kehidupan itu beda-beda gitu. Taraf hidupnya beda-beda, Mas. Lebih banyak variabelnya, lebih banyak gap-nya di situ daripada teknologinya gitu. Kalau teknologi kan bisa kita suapin gitu ya. Kalau behavior itu mungkin yang juga jadi PR gitu Pak. Seperti itu Pak. Kemudian untuk Teh Inat terkait bangunan existing itu usahanya adalah namanya retrofitting namanya Teh Inat. Kalau di konsumsi energi itu namanya green retrofitting kalau istilahnya saat ini ya. Nanti istilah lainnya bisa macam-macam. Kalau di struktur kan ada retrofitting untuk meningkatkan kekuatan struktur. Nah, kalau retrofitting, green retrofitting ini adalah meningkatkan efisiensi energi tentunya yang ditingkatkan tadi dari level 0, tier 0 sampai level tier 5 tadi bisa diterapkan di usaha retrofitting. Nah, kalau masalah biayanya, kalau level bangunan gedung ini tentunya kalau kita dari sisi pemerintah perlu apa namanya mempersiapkan simulasi-simulasi gitu, misalnya tadi seperti policy package, kemudian insentif, regulasi, itu sebenarnya tadi dijelaskan di sesi policy package sama investment itu, tapi saya tidak jelaskan di sini karena saya coba fokus ke bangunan gedung di sini. Nah, di situ sebenarnya ada stimulus-stimulus yang harus disiapkan pemerintah harusnya untuk bangunan gedung swasta. Kalau ke bangunan gedung pemerintah itu tergantung rencana ya, rencana aksi pemerintah sendiri. Nah, kalau yang untuk bangunan-bangunan gedung swasta pendidikan nah itu perlu regulasi tadi. Kalau di grafiknya itu ada usaha untuk menarik si pasar tadi ke arah regulasi yang coba kita tetapkan, target yang kita tetapkan dengan stimulus, insentif, award dan lain sebagainya seperti itu. Itu yang diharapkan nanti penerapannya bisa menarik pemilik gedung-gedung swasta untuk meretrofit hijau bangunan gedungnya gitu. Kalau untuk skala rumah tinggal gitu ya, itu juga bisa dari situ. Misalnya untuk rumah tangga kepala keluarga yang mau berinisiatif meretrofit gedungnya menjadi gedung hijau, itu harusnya ada stimulus atau insentif dari pemerintah, regulasi dari pemerintah yang bisa menarik pasar tadi ke arah sana gitu. Jadi misalnya dia dipermudah untuk pengurusan menaikkan daya listriknya, kemudian mempermudah mengurus administrasi misalnya, mendiskon pajak rumahnya gitu, kemudian mendiskon pajak listrik dan lain sebagainya tergantung level usaha menuju hijau yang dalam tanda kutip yang dilakukan masing-masing rumah tangga itu. Jadi mungkin skenario itu yang kedepannya mungkin bisa disiapkan oleh pemerintah sebagai regulator kamu terkait dengan biaya seperti itu. Nah, teknologinya mungkin cara menyediakan misalnya kan milik rumahnya tuh awam gitu ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin nanti pemerintah pun juga bisa menyediakan jasa-jasa konsultasi, kemudian jasa-jasa advies teknis, kemudian
mendorong juga pelaku swasta industri untuk bisa memberikan konsultansi kepada stakeholder level itu gimana caranya biar tinggal mereka bisa menerapkan tadi teknologi hijau, desain pasif, kemudian lebih efektif seperti itu. Nah, itu tentunya harus didului oleh pemerintah, mau tidak mau, karena tidak mungkin dari swasta atau inisiatif dari pemilik rumahnya karena keterbatasan biaya dan pengetahuannya. Seperti itu, Taina, mungkin semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Azhar. Mbak Ina nanti kalau belum puas bisa langsung ke ruangan Pak Azhar. Oke, tadi sudah ada 3 pertanyaan nih, saya lihat di kolom chat ada 1 pertanyaan lain. Pasan tadi Mbak Nani nanya kenapa jadi Bu Neti. Mungkin Bu Neti pengen dapat souvenir ya. Baik, silakan Bu Neti disampaikan. Bu Neti itu menanyakan terkait konsep 5 tahapan tadi, efisiensi building. Apakah semua tahapan itu tuh berperan yang sama besar gitu? Terus tier berapa sih yang paling signifikan? Dan harus dilakukan simultan atau bisa pilih aja salah satu tiernya ditentukan. Silakan Pak Azhar. Baik, terima kasih Mbak Nanti. Baik, terima kasih. Saya jelaskan lewat ini deh. Kalau dari sudut pandang teknik mungkin ini seperti proses bisnis by license ya Nanti ya. Betul, Pak. Baik, kalau kemudian apakah semua tahapan ini adalah tahapan untuk efisiensi? Untuk pertanyaan kedua, tahapan ini adalah tahapan yang runut gitu. Jadi kayak misalnya kalau analoginya anak sekolah itu tidak bisa dia langsung masuk universitas gitu. Jadi bangunan gedung itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk bisa efisien energinya tanpa melewati tier 0, tier 1, tier 2 ini gitu. Menurut studinya seperti itu. Terlepas nanti misalnya ada studi gitu yang bisa tiba-tiba muncul gedung apapun dengan tier 3 bisa langsung efektif, tapi itu nanti jadi bisa disalahartikan. Jadi kalau untuk saat ini semua tahap ini harus mulai dari tier 0 sampai selanjutnya harus dipenuhi semua dalam rangka menuju efisien building ini gitu teknik. Dan mana yang paling dominan? Kalau paling dominan untuk menuju efisien sifatnya mungkin bukan dominan ya, dia sifatnya seperti apa ya? Seperti menambah mengoptimalkan gitu. Misalnya di sini dari desain 0 sampai 2 tanpa menerapkan teknologi apapun di sini itu efisiennya udah konsumsi energinya udah 70 gitu. Nah, dengan mengoptimalkan di mechanical dia naik bisa jadi 80 efisiensinya, kemudian dengan menerapkan teknologi smart dia bisa jadi 90, kemudian dengan menerapkan teknologi terbarukan dia bisa 100% net zero emisi net zero energi efisien tadi gitu, net zero energi gitu. Nah, di situ jadi sifatnya berjenjang menaikkan performa rumahnya gitu. Kalau analoginya agak sulit apa ya? Kalau ya agak sulit kalau misalnya dianalogikan ke mobil gitu, mobilnya diganti mesinnya jadi lebih kuat gitu, dia akan menjadi lebih kuat daya kerjanya, mungkin seperti itu. Jadi ini menaikkan kinerja bangunan gedung sebenarnya. Gitu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Azhar, terima kasih juga Bu Neti pertanyaannya. Nanti kalau belum pas juga tinggal turun aja ke ruangan bawah, bisa langsung diskusi sama Pak Azhar. Baik, mungkin di kolom chat juga tidak ada pertanyaan lagi, dan karena hari Jumat, mungkin Bapak-Bapak juga sudah akan mulai persiapan untuk sholat Jumat. Mungkin bisa kita akhiri acara bimbingan teknis Special Edition pada hari ini. Dan untuk best question kayaknya didapat semua aja ya tadi, Pak Nuh, kemudian Pak Fajar, Mbak Neti, nanti Pak Ruan sama Fani, dan satu lagi tadi. Ya, habis ya Bu Rani ya. Berarti kontak pribadi aja ya sama Pak Azhar saya. Oh iya, siap. Oke, baik. Ini Baik, nyangkut pertanyaannya Bu Fani nih, kayaknya dia yang paling keren tuh. jadi best questionnya Bu Fani ya Pak. Nanti Iya. ini saya lebihin ya Pak, tambahin kalender. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan mungkin kita perlu untuk Azhar pembicara hari ini. Terima kasih sudah bersedia sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di hari ini. Oh, kita mau foto bersama dulu. Katanya on cam dulu, Pak Ibu, mungkin sebentar. Mbak Ria dari BKPP, Bu Ngatini, Bu Aini, Mbak Frida, Mas Ciko, Teripa, Mbak Nadia, Mbak Gina, terima kasih yang sudah mau hadir di bimbingan teknis di Balai Semester. Oke, kita mulai sesi fotonya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai background. Yang penting kelihatan mukanya. Oh, ada Mbak Rida juga. Halo, Mbak Rida. Oke, siap Bapak dan Ibu. Kita mulai. Berikan senyum terbaiknya, baik. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebentar lagi fotonya tayang di medsosnya Balai Sains. Makasih Pak Ajun, makasih Bu Fani, makasih Pak Azhar, Bapak Ibu yang lain. Iya, sama-sama Pak Fajar. Dimatikan lampunya Pak, udah siang Pak. Terima kasih. Oke, baik, kami tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu Pak Ajun.